Aku nggak terbiasa bohong ke orang tua aku sendiri. Ini kebiasaan ya mungkin ya, karena dari kecil selalu dibiasain sama mamiku kayak setiap malam cerita hari ini ada apa dan segala macem. Jadinya kebiasaan kayak selalu cerita, ngomong, ngobrol, komunikasi. Aku tahu beberapa kayak keluarga dari kalian tuh komunikasinya kurang dan kalian lebih memilih untuk kayak diam, berbohong demi kebaikan. Ada loh bohong demi kebaikan, kayak biar orang tua kalian gak terlalu kayak khawatir dan segala macam kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman aku sendiri tuh gak terbiasa bohong aja. Aku terbiasa cerita. Makanya kalian juga tahu tentang aku, karena aku suka cerita tentang diri aku ke kalian. Sama seperti kayak aku cerita ke mami aku, ke didi aku. Mami juga pemain? Enggak, mami aku pengusaha. Makanya di Vietnam. Lagi di Vietnam. Nah, kalian gunain MRT sama LRT itu orang tua aku tahu yang ngurusin. Itu waktu masa-masa pembuatannya sih aku takut banget saat itu, kayak takut dimiskinkan, tahu nggak kenapa? Karena pegawainya ada yang bawa kabur duit, terus ditransfer sampai ke bank di Hong Kong. Ya aku ingatnya itu di bank di Hong Kong, transfer sampai sana. Itu gila banget sih. Ya aku ngerti apa mereka mau duit tambahan, korup dan segala macem. Cuman yang jadi tanggungan itu orang tua aku. Bahan-bahannya mostly dari Korea, karena kalau Jepang mahal. Sasa. Gak takut dimarahin kalau cerita? Hah? Kenapa marah? Guys, kalian tuh gimana ya? Aku tuh cukup bingung sebenarnya, kayak kalian hidup kalian tuh milik orang tua kalian kah? Atau milik orang lain kah? Yang punya hidup kalian itu diri kalian sendiri. Kenapa harus takut dengan kata-kata orang lain? Selama kamu cerita, kamu jelasin tujuan kamu ke orang tua kamu, aku yakin kok orang tua bisa ngerti. Oke, aku gak bisa ngomong kayak gitu. Aku gak bisa ngomong gitu. Karena aku tahu teman-teman aku yang punya orang tua gak bisa ngertiin. Oke, maaf. Bagian situ maaf. Aku maaf. Oke, let's don't talk about it. Aku baru ingat kalau banyak orang yang mungkin masih bergantung dengan orang tua kali ya. Jadinya harus ngikutin apa kata orang tua dan segala macam. Suami kakak di mana? Di Singapura. Aku orang Indo kok, aku nggak pernah nutupin kalau aku orang Indo. Aku harus ngomong dulu biar kayak kelihatan kayak orang Indo. Karena kalau aku nggak ngomong, nggak ada yang nebak aku dari Indo.
Bahkan kayak waktu pertama kali kayak ketemu teman-teman aku, kenalan gitu, mereka tuh nggak ada yang percaya kalau aku dari Indo, karena katanya kok orang Indo bisa seputih ini sih. Terus habis itu kok apa, mukanya nggak ada kelihatan kayak Indonya sama sekali. Terus aku kayak mungkin karena aku mix jadi nggak full. Kalau keturunan Indo asli nggak, aku campuran. Jadi kayak apa, dari papi aku campuran Chinese Nihon, terus mami aku Chinese Chinese Jawa ya. Tapi aku nggak diajarin ini bahasa Jawa. Kata mamiku bahasa daerah itu mostly kasar, jadi mamiku nggak mau ngajarin. Aku nggak tahu deh bener atau enggak ya. Kalau nggak bener maaf. Tapi kata mamiku bahasa daerah biasanya kasar, jadi nggak ya gitu. Suami kakak sepenuhnya mendukung profesi kakak. Sayang, suamiku tuh kenal aku gara-gara aku pemain. Dia tuh pengikut aku sebelumnya, jadi kayak subscribernya aku. Jadi agak bingung ya kalau banyak yang bilang kok suami nggak marah, suamiku nggak marah. Terus aku kayak, lah suamiku tahu gara-gara aku pemain, ya kali marah. Sampai sekarang masih pemain, masih. Kayak aku nggak pernah dibilang aku nggak pernah main atau segala macem. Sama Teguh lagi apa sih? Nih lama-lama nanti aku post aja kali ya. Nanti aku post deh kayak video yang aku punya itu punya sama mantan aku, bukan sama Teguh. Aku masih ada tuh buktinya tuh. Jadi dari sofanya, orangnya, bentukannya tuh sama semua. Tapi mungkin karena aku nggak pernah bikin sama orang Indo kali ya, makanya kayak sampai diklaim segitunya. Maaf guys, nggak ada orang Indo di video aku. Amin yang kayak full Indonesian. Teguh itu cuman ini apa collab YouTube ya, collab YouTube, TikToks, making videos TikToks. Ortuku ada mau pernah ngomong kayak gini, aku pernah videoin kayak kamu tuh nggak bisa samain, karena aku kayak ngobrol ke ortuku kayak, Mi kenapa sih kok orang-orang terus-terusan kayak ngomong kenapa kok orang tuanya bolehin dan segala macem, emang kenapa sama orang tua mereka gitu. Terus kayak mamiku kayak mungkin kesel ya sampai dia ngomong kayak kamu tuh nggak bisa samain orang tua ya orang lain sama orang tua punya kamu, ya pasti semuanya punya beda-beda, nggak mungkin kayak mereka semua sama gitu. Sama kayak aku kan nggak mungkin sama kayak kalian, kita semua kan berbeda, kita punya hidup yang berbeda, pandangan yang berbeda. Tahu nggak sih, kalian sadar nggak sih kalau kalian itu manusia? Sadar kan kalian manusia? Tahu kan kalau kalian manusia? Kalian bisa memilih untuk menjadi apa aja yang kalian mau. Itu hak kalian masing-masing, karena yang punya hidup itu hidup kalian sendiri, bukan hidup orang lain. Jadi jangan dengerin apa kata orang lain, karena biasanya yang ngomong orang lain yang ngomong itu nggak ada sangkut pautnya sama hidup kalian. Gitu, makanya kayak
Walaupun banyak orang yang ngehujat aku, ngejatuhin aku, hidup aku gak berubah sama sekali. Kenapa? Karena mereka hanya orang di internet. Mereka gak ada di kehidupan nyata ini. Mereka gak ada di depan aku sama sekali. Gitu. Stay positif aja sih. Bening banget. Aku hitaman tahu. Cerita suka duka selama kamu ambil profesi ini. Well, sukanya sih biasa aja ya, karena gak ada yang berubah. Kalau duka juga gak ada yang berubah, kayak gitu aja udah. Cara ngomongnya asik bener. Yang sama Nina kapan dikeluarin, Kak? Oh ya, aku pernah bikin sama Nina tuh waktu di Thailand, like few months ago. Aku lupa buat di post. Harusnya udah di post, tapi aku lupa buat post. Aku suka bikin videonya, cuman aku males buat postingnya. Aku punya banyak video collab yang kayak mereka udah post duluan, tapi aku nggak post karena mungkin karena aku nggak ada kayak manajer yang kayak ingetin, oke, video ini posting hari ini, video ini posting hari ini, tuh aku nggak ada. Jadi kebiasaan aku bikin doang, tapi aku nggak post. Softfriendku diameternya 14 karena mataku sipit. Kan Cina ya, jadi matanya sipit. Kayaknya aku pakai yang diameternya 14 biar belok gitu, biar gede. Biar kayak orang tuh takut melotot aku. Makasih ya udah dijawab. Kak, sisa hidupku berapa lama ya? Nggak tahu, tergantung kesehatan kamu dan hoki kamu. Kalau kamu nggak bisa jaga kesehatan kamu ya mungkin entahlah. Aku nggak tahu kapan orang ini. Tinggal di negara mana? Di mana aja aku ada. Aku nggak terbiasa tinggal di satu negara, jadi ya tergantung aku pengen tinggal di mana. Kak, asam lambungku naik. Kok bisa? Belum makan kah? Kayaknya aku juga punya asam lambung deh. Karena kalau aku belum makan itu aku pasti hak gitu, sendawa terus. Kak, suka lesbian atau normal? Aku dua-duanya. I'm bisex. Nggak takut kena HIV? Enggak. Karena kalau kamu mainnya kayak, walaupun main sama banyak orang, kalau banyak orangnya itu bersih, ya nggak akan tertular apa-apa. Aku nggak asal kayak, aku nggak tahu nih riwayat kebersihan kamu tuh kayak gimana gitu. Aku nggak mungkin kayak mau gitu. Apalagi kayak sekarang aku mainnya kan sama perempuan kebanyakan. Untuk laki-laki kan suamiku doang. Jadi ya tambah nggak takut deh. Apalagi kalau yang kayak perempuan itu biasanya under agensi dari Taiwan sama Jepang gitu ya. Jadi lebih percaya lagi aku. Kalau udah under agensi gitu udah pasti fix bersih. Karena mereka lebih menjaga. Situ gemukin badan, makan lah. Tapi kalau aku bingung loh, kayak aku tuh udah cut porsian makan aku,
tapi aku tetap kayak gendutan gitu. Aku yang harusnya nanya cara buat kurus itu gimana, karena aku rasa olahraga doang nggak cukup. Jadi sudah nikah talent cowoknya suami kakak. Per bulan gaji berapa? Nggak mau sebut ah. Ntar bilang kayak apa, gara-gara tergiur sama hasilku, gajiku, orang-orang jadi pengen jadi aku gitu loh. Masalahnya tuh kenapa aku nggak anjurin orang-orang buat kayak jadi pemain kayak aku, karena nggak semua orang berhasil. Takutnya kayak udah nggak berhasil terus ke-leak out gitu loh, jadi kesebar. Makanya aku nggak nyaranin orang siapa-siapa tuh buat kayak join kayak aku. Karena aku juga merintis di 3 tahun ya. 1 tahun pertama tuh biasanya orang-orang bilang kayak awal mula tuh susah. Masalahnya tuh nggak susah buat aku, karena aku udah ada marketnya sendiri. Kayak aku udah build my own market. Jadi aku bisa ya aku nggak bilang sukses sih, karena biasa aja seberpenghasilan itu. Sampingmu siapa? Nggak ada. Hari nanti aku ajak mamiku kayak tidur di sebelahku. Aku mau ngobrol-ngobrol. Aku kangen mami. Gimana caranya kuat gara dicibir? Why is dicibir? Apa tuh dicibir? Tadi apa ya? Mocking? Oh. Gak usah peduliin aja kata mereka. Kan seperti yang ku sering bilang, mereka cuman orang di internet. Di reality ya bukan siapa-siapanya kamu. Kayak kenapa sih harus dengerin kata orang gak dikenal? Kayak banyak banget tau, kayak orang-orang mengatasnamakan, aku hanya mengingatkan. Tapi aku kan nggak mungkin dengerin kata orang ya, kayak orang lain nyuruh aku jangan lakuin lagi dan segala macem lah. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenal kita? Enggak kan? Kuncinya gak usah peduli sama orang yang gak dikenal. Siapa mereka? Ya enggak, siapa mereka? Nyuruh ngatasnamain, hanya mengingatkan, tapi ada cacian makian di kalimatnya, selalu kayak gitu. Abis itu aku orangnya suka debat, tapi mungkin bedanya aku kalau debat tuh lebih suka pakai logika. Terus habis itu tiba-tiba mereka jawab pakai agama. Ya matilah aku. Mana ngerti aku. Mau ketemu orang tuaku. Yay. Bye bye. Ciao. Gue mau makan.